Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Woyoha menggelengkan kepalanya dan berkata, akan sangat sulit bagi kita untuk melawan mereka secara langsung. Mereka hanya perlu mengubah area penyebaran alat jiwa mereka menjadi benteng untuk melindungi diri dari serangan kita. Bahkan jika kita akhirnya bisa menembus pertahanan mereka, itu akan menelan biaya besar. Peluang kita melakukan itu terlalu kecil. Satu-satunya keuntungan kita adalah bahwa kita memiliki lebih banyak individu yang sangat terampil dalam pertempuran, namun kekuatan kolektif kita sangat jauh dari mereka. Dekan Shanlin mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa bertahan kan? Akan sangat sulit untuk bertahan melawan mereka. Tang Wutong tiba-tiba berbicara. Aku pikir hal terbaik yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu. Kita seharusnya tidak meminta bantuan dari Doling atau Starlo. Ini akan memungkinkan mereka untuk fokus pada pertahanan perbatasan mereka sendiri. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Huo Yuhao segera menatapnya. Inilah tepatnya yang dia ingin sarankan, namun dia sedikit ragu menyuarakan pendapat konvensional ini. Hah? Kenapa begitu? Penatua Swan terkejut dengan saran Tang Wutong. Para penatua lainnya juga tampaknya tidak mau menerima itu. Mereka tampaknya tidak terlalu terkesan dengan apa yang dikatakannya. Saran Tang Wutong adalah resep cepat untuk jatuhnya kota Shrek. Tang Wutong memandang Huo Yuhao sebelum mengeluarkan dengusan dingin. Ada beberapa kata yang mungkin sulit untuk kamu ucapkan karena itu masalahnya. Aku akan membantumu mengatakannya. Aku menyarankan ini karena kemungkinan Jusi akan menyerang kota Shrek sangat tipis. Selama kita mengizinkan Huo Yuhao untuk bertemu dengannya dan meyakinkannya bahwa dia benar-benar di kota, dia tidak akan pernah memerintahkan pasukannya untuk menyerang kota Shrek. Yan Shaoze masih bingung dengan kata-katanya. Bagaimana mungkin kecuali dia takut pada Huo Yuhao? Tang Wutong cemberut sebelum mengeluh. Dia tidak takut padanya, bahkan dia sangat menyukainya. Aku percaya dia tidak akan pernah menyakiti Huo Yuhao. Oleh karena itu, selama dia tahu dia ada di kota, tidak mungkin dia akan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Menurut pendapatku, aku percaya bahwa permintaannya bagi kita untuk menyerahkan Huo Yuhao hanyalah tabir asap yang telah ia ciptakan. Apa? Para tetua sangat terkejut dengan kata-katanya. Dewi Perang. Ya, permaisuri Dewi Perang Kekaisar Ryu sebenarnya menyukai Huo Yuhao. Ini adalah berita yang sulit untuk dipercaya. Huo Yuhao tersipu setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Wutong. Tang Wutong juga menyadari bahwa emosinya tidak terlalu tepat saat dia berbalik sebelum menjulurkan lidahnya pada Huo Yuhao. Penatua Song yang telah diam selama ini tiba-tiba menyela. Itu akan terlalu kekanak-kanakan dari dia. Perang ini seharusnya menjadi bagian dari rencana Kekaisar Ryu untuk menaklukkan seluruh benua. Ini menyangkut kehidupan jutaan orang. Aku tidak berpikir permaisuri Dewi Perang akan membiarkan emosinya mempengaruhi keputusannya. Setelah mendengar kata-kata penatua Song penatua, yang lain tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Pendapat Tang Wutong tampaknya berasal dari kecemburuannya. Masih sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Komandan 3 tentara Kekaisar Ryu akan membiarkan keputusannya bergantung pada perasaannya terhadap Huo Yuhao. Tidak lagi tepat bagi Huo Yuhao untuk menambahkan komentar apapun ke dalam percakapan sebenarnya. Pikirannya mirip dengan Tang Wutong. Ketika dia melihat kembang api sebelumnya, dia sudah menduga bahwa itu adalah layar asap yang dibuat oleh Jusi, namun dia mungkin tidak mengira dia akan kembali ke akademi begitu cepat untuk melihat kembang api itu. Itu adalah tabir asap yang cemerlang. Dan lebih dari 600.000 pasukan menekan dan mengancam kota Shrek Academy akan dipaksa untuk bergerak. Dan pada saat seperti itu, jika dia membuat saran yang sama dengan Tang Wutong, dia hanya akan menerima fitnah dan penolakan yang sama dari para penatua. Penatua Swan menyesali. Situasi ini sangat kompleks dan kita harus mempertahankan dengan cara apapun. Kota Shrek saat ini memiliki lebih dari 100.000 pasukan. Sekarang beberapa dari kalian telah kembali. Kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kita perlu menyiapkan 3 legion jiwa untuk pertempuran sesegera mungkin. Selain itu, kita perlu mulai mempersiapkan area penyebaran alat jiwa kita sendiri. Li Xuan, dapatkah kamu memberitahu Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Doling
untuk meningkatkan pertahanan mereka, tetapi bersiaplah untuk membantu kita bila perlu. Baiklah, Zhang Lixuan mengakui Huo Yuhao ragu-ragu sebelum setuju untuk menindaklanjuti dengan perintah. Permintaan Penatua Suan sudah merupakan kompromi antara dua pendapat yang saling bertentangan. Bagaimanapun, sebagai master dari Pavilion Dewa Laut, ia harus memprioritaskan kelangsungan hidup kota Shrek dan Akademi Shrek. Diskusi selanjutnya berkaitan dengan perincian tentang rencana pertahanan mereka. Putri Wena juga menyatakan dukungan dari pasukan Kekaisaran Tianhu yang tersisa untuk melindungi kota Shrek. Pertemuan berlanjut sampai larut malam. Setelah ia berpikir, Tang Wutong, Huo Yuhao dan Bebe meninggalkan akademi dan kembali ke sekte Tang. Bebe tampaknya tenggelam dalam pikirannya sebelum dia bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah rasanya kita dituntut? Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, mungkin itu adalah kesalahan baik kita untuk kembali. Kita tidak hanya gagal memaksa mereka untuk mundur, tetapi juga jatuh ke dalam perangkap mereka di kota Shrek. Sekarang, kita tidak bisa lagi mengancam Kekaisaran Ryu. Sepertinya semua rencana kita hancur. Juga Wutong benar. Aku percaya bahwa dengan kecerdasan Jusi, dia pasti tidak akan menetapkan tujuannya ke kota Shrek. Kekaisaran Ryu pasti tidak akan menyia-nyiakan sumber dayanya untuk menyerang benteng yang akan diperkuat oleh kekuatan penuh dua kekaisaran. Maafkan aku Yuhao, seharusnya aku tidak mengatakannya seperti itu. Jika kamu yang menganalisis masalahnya, kamu mungkin bisa meyakinkan tetua. Tang Wutong menunduk seperti anak yang bersalah. Huo Yuhao memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan salahmu. Bahkan jika aku adalah orang yang menyebutkannya, hasilnya tidak akan berubah. Jusi terlalu pintar untuk kita. Skemanya yang terbuka memaksa akademi untuk menyelamatkan diri. Jusi terlalu pintar untuk kita. Skemanya yang terbuka memaksa akademi untuk menyelamatkan diri. Lagi pula, dia mengerti bagaimana tidak ada seorang pun di akademi Shrek yang akan bertaruh pada keselamatannya. Karena itu, taktiknya sangat kuat. Bebe berkata, namun kita juga tidak bisa meninggalkan hal-hal seperti ini. Kita harus memikirkan cara, jika tidak, segalanya akan menjadi sangat berbahaya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, bagaimana dengan ini, Wutong? Kamu kembali ke akademi dan mencari tahu lebih lanjut tentang penyebaran pasukan Starlo dari halaman dalam. Coba dan lihat di mana Adipati Rema Putih dan pasukan utama Kekaisaran Starlo berada. Kakak tertua, mari kita kembali untuk merawat Guru Shoya. Setelah kita selesai dengan itu, aku akan melakukan perjalanan untuk menemukan Adipati Rema Putih untuk menjelaskan tentang kompleksnya situasi saat ini kepadanya. Aku juga akan mengingatkan dia untuk menjaga dirinya dan mengawasi situasi. Adapun Kekaisaran Doling, aku akan menuju ke sana segera setelah aku selesai dengan Kekaisaran Starlo. Karena kita hanya mengenal matahari surgawi dulu, aku kira kita hanya bisa meminta bantuan padanya. Mari kita coba dan lihat apakah kita bisa meyakinkan Kekaisaran Doling untuk membatasi jumlah pasukan yang mereka rencanakan untuk dikirim untuk memperkuat kita. Beberapa ribu tahun yang lalu, di bawah kepemimpinan akademi, kita dapat mengumpulkan kekuatan 3 kekaisaran untuk mengalahkan kekuatan utama dari Kekaisaran Ryu. Ini mengirim mereka melarikan diri kembali ke rumah dengan kekalahan dan menetapkan fondasi untuk beberapa ribu tahun kedamaian. Aku hanya khawatir bahwa Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Doling entah bagaimana masih memiliki kepercayaan ini yang sekarang sudah ketinggalan zaman. Jika mereka masih percaya, mereka pasti akan mengirim semua pasukan mereka, maka segalanya akan menjadi sangat jelek. Sekarang Kekaisaran Ryu berada di atas angin. Kita hanya bisa bereaksi terhadap gerakan mereka. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Huo Yuhao merasakan ketidakberdayaan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Dia menyadari betapa kecilnya upaya individunya dan betapa sia-sianya upaya mereka ketika harus mengubah keadaan saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa kehancuran yang telah dia ciptakan dalam Kekaisaran Ryu akan melakukan keajaiban, namun bertentangan dengan harapannya. Jusi bahkan lebih kejam dan taktis dalam mengendalikan pasukannya. Dia merasa seperti sudah kehabisan bergerak. Aku masih belum cukup kuat. Yuhao, Tang Wutong tiba-tiba memanggilnya. Ya, Huo Yuhao berbalik dan menatapnya. Tang Wutong bergerak di depannya. Dia menatap dengan intens pada Huo Yuhao sebelum berkata, jangan kehilangan kepercayaan dirimu. Huo Yuhao kaget, tapi dia segera mengerti apa yang dia maksud. Dia mengangguk dengan lembut dan menunjukkan senyum penuh tekad.
Tang Wutong berkata sebelumnya, ketika guru menyerahkan tongkat estafet kepada kita, ia berharap bahwa suatu hari kita bisa menjadi pilar akademi. Dia ingin kita melindungi dan mengembangkan akademi dengan kehidupan kita. Kita tidak boleh mengecewakan guru kita. Yu Hao, kamu harus berpikir tentang seberapa kecil upaya pribadimu, bukan? Setelah melihat bagaimana pasukan besar Kekaisaran Ryu mengetuk pintu kita, kamu merasa bahwa kemampuan individu kita tidak lagi dapat mempengaruhi hasil perang ini, bukan? Mata Huo Yuhao melebar saat dia berbalik untuk melihat Tang Wutong. Wutong, kamu benar-benar mengerti aku. Itulah pikiran yang ada di kepalaku. Tang Wutong melanjutkan, itu benar, seseorang mungkin tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan kelompok besar, namun jika seseorang menjadi sangat kuat, dia akan mempengaruhi hasil perang dengan satu atau lain cara. Bahkan jika orang lain tidak bisa melakukannya, aku yakin kamu bisa. Jangan lupa kamu adalah satu-satunya prajurit tertinggi yang diasuh oleh Akademi Shrek. Selain itu, kamu tidak pernah berkelahi sendirian. Kamu memiliki aku, kakak senior tertua, dan semua teman kita di Sekte Tang. Bahkan kamu mendapat dukungan dari seluruh akademi. Ingat ini, jangan pernah menyerah pada diri sendiri. Kamu diberkati dengan hadiah yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Kamu memiliki jiwa bela diri kembar dan demi spektral. Jika ada orang lain yang bisa mengubah nasib benua, itu pasti kamu. Satu-satunya masalah adalah bahwa kita berdua belum cukup kuat. Kita harus menjadi lebih kuat untuk mengendalikan jalannya perang ini. Bebe tersenyum dan melihat Tang Wutong serta Huo Yuhao. Wutong benar, kita seharusnya tidak pernah menyerah. Bahkan jika kita gagal pada akhirnya, setidaknya kita mencoba yang terbaik dan melakukannya tanpa penyesalan. Huo Yuhao terdiam. Pikirannya memang berantakan. Kata-kata Tang Wutong membantu membangunkannya dari pikirannya yang berantakan. Setelah melihat Huo Yuhao mulai berpikir lagi, Tang Wutong tetap diam dan memegang tangannya. Dia mencoba menggunakan kehangatan tangannya untuk menunjukkan dukungannya. Jusi, kau benar-benar membuatku bingung kali ini. Jika aku melakukan langkah yang salah, aku akan kehilangan semua yang aku miliki. Pikiran Huo Yuhao berpacu kencang ketika pikiran ini terulang-ulang. Jika aku ingin keluar dari rencananya, aku harus membuat langkah yang tidak lazim. Kekuatan seorang individu, prajurit pamungkas. Tiba-tiba kata-kata Tang Wutong melintas di benak Huo Yuhao. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan ibunya sebelum kematiannya. Yuhao, sepertinya kamu harus berjalan di depan sendirian. Ibu tidak bisa menemanimu lagi. Ingat, di dunia ini, kamu adalah satu-satunya orang yang dapat kamu andalkan dan melindungi apa yang kamu inginkan hanya ketika kamu menjadi lebih kuat. Teka-teki di kepala Huo Yuhao akhirnya hancur. Huo Yuhao menarik nafas panjang. Huo Yuhao berbicara dengan mata berbinar-binar dengan kegembiraan. Kakak tertua, Wutong, kita tidak boleh membuat langkah yang salah lagi. Aku ingin kalian berdua mengikuti apa yang aku katakan sebelumnya. Wutong, aku ingin kamu kembali ke akademi untuk mencari tahu di mana Adipati Rema Putih. Kemudian aku perlu kakak tertua untuk menemuinya dan menyampaikan situasi kita saat ini kepadanya. Kakak harus meyakinkan dia untuk tidak mengirim semua pasukannya. Minta dia membentuk pasukan elit yang bisa keluar kapan saja. Wutong, aku ingin kamu pergi ke Kekaisaran Dowling. Kamu satu-satunya orang lain yang tahu Matahari Surga Widowlo. Temui dia dan sampaikan pesan yang sama kepadanya. Jika aku tidak salah, target sebenarnya dari Jusi mungkin adalah Kekaisaran Dowling. Tang Wutong bertanya, lalu bagaimana denganmu? Huo Yuhao membawanya ke pelukannya saat dia membelai rambutnya yang panjang. Pertama, aku akan merawat guru Shoya. Setelah itu aku akan memulai berkultivasi tertutup dan mendorong untuk menjadi Feng Hao Doulo. Kamu benar. Jika ada satu orang yang dapat mengubah hasil sendirian, orang itu harus aku. Aku adalah satu-satunya orang yang dapat menyusup ke camp musuh. Sebagai prajurit tertinggi, aku harus melakukannya dengan kemampuan terbaikku. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.